Jadi, untuk langkah yang ditempuh melalui pemidanaan ini adalah restitusi pengembalian dana dari hasil tindak pidana. Kemarin kita sudah beberapa waktu yang lalu berkoordinasi dengan LPSK. LPSK meminta nomor laporan. Nah, namun laporan ini kalau memang perlu kita lakukan, intinya kita bukan untuk mempidanakan pengurus DSI ini, tapi untuk membuat laporan ke LPSK yang mana nantinya sebagai dasar restitusi kepada para lender. Nah, kalau untuk menghukum, sekarang lender-lender udah banyak, Pak. Ya, yang lapor ya? Yang lapor LP gitu kan. Bahkan ada satu lender itu sempat berkomunikasi dengan saya, telepon sampai 1,5 jam untuk menyampaikan masalah koordinasi LP itu. Saya bilang, silahkan. Kalau Anda punya uang, kalau saya kan intinya sayang uang lah, kayak gitu kan. Tapi karena lender ini simpanannya cukup besar, 8 miliar. Di DSI? Di DSI, 8 miliar. Beliau memiliki kapasitas finansial yang cukup. Jadi saya persilakan saja kalau memang langkah yang ditempuh adalah langkah pidana. Karena kita akan bertemu pada muara yang sama. Iya. Skandal DSI dan pil pahit keuangan syariah. Saudara-saudara, selamat datang. Hari ini, kita akan membedah salah satu skandal keuangan yang mengguncang kepercayaan publik. Kasus Dana Syariah Indonesia atau DSI, ribuan investor yang percaya pada janji investasi berkah dan label syariah. Kini terjerat dalam kerugian yang mencapai triliunan rupiah. Bagaimana sebuah platform dengan label mulia bisa berujung pada dugaan penipuan berskala besar? Mari kita telusuri. Aktor dan nilai kerugian skandal ini berpusat pada PT Dana Syariah Indonesia DSI, sebuah perusahaan fintech peer-to-peer lending pinjam-meminjam berlabel syariah. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan OJK, total kerugian yang diderita para pemberi dana atau lender diperkirakan mencapai 2,4 triliun rupiah dengan korban mencapai 15.000 lender. Mereka tergabung dalam paguyuban, diwakili oleh Fajar Adi Firman, yang hingga kini masih berjuang untuk pengembalian dana mereka. Kronologi dan modus operandi. Masalah mulai mencuat ke publik sekitar Oktober tahun 2025. Ketika ribuan lender kesulitan menarik dana mereka yang telah jatuh tempo, awalnya DSI berdalih gagal bayar disebabkan tekanan ekonomi pada bisnis para peminjam borrower. Namun, investigasi OJK dan Bareskrim Polri mengungkap fakta yang lebih kelam. Modus utama yang diduga adalah pembuatan proyek fiktif. DSI diduga menggunakan data peminjam lama yang aktif, lalu melekatkannya pada proyek properti atau usaha yang tidak pernah ada. Tanpa sepengetahuan peminjam asli tersebut, dari sekitar 100 proyek yang diklaim, 99 diantaranya diduga fiktif. Dana dari lender baru kemudian digunakan untuk membayar imbal hasil kepada lender lama. Mirip dengan skema Ponzi, aliran dana juga dialihkan ke rekening perusahaan afiliasi, bukan untuk pembiayaan yang sesungguhnya. Proses hukum dan respons otoritas 1 menit. Menyikapi hal ini, OJK telah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan kegiatan usaha PQ terhadap DSI sejak Oktober tahun 2025 untuk mencegah korban baru. OJK juga melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri. Bareskrim pun bergerak cepat. Pada 23-24 Januari tahun 2026, tim penyidik melakukan penggeledahan selama 16 jam di kantor pusat DS1 di SCBD, Jakarta Selatan. Mereka menyita bukti fisik dan elektronik, termasuk dokumen keuangan, sertifikat tanah agunan, serta data transaksi digital. Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan memblokir sejumlah rekening terkait, termasuk rekening escrow rekening amanah DSI, untuk kepentingan penyidikan dan pelacakan aset. Dugaan tindak pidana yang diselidiki meliputi penipuan, penggelapan, pencucian uang, hingga pembuatan laporan keuangan palsu. Dampak dan refleksi. Dampak terbesar dari skandal ini bukan hanya kerugian materi, melainkan erosi kepercayaan publik yang dalam terhadap label syariah dalam industri keuangan. Banyak investor tertarik karena keyakinan bahwa label syariah menjamin keamanan, etika, dan bebas riba. Ketika janji ini dikhianati, yang terguncang adalah fondasi kepercayaan itu sendiri. Kasus ini menjadi alarm keras bagi industri keuangan syariah nasional untuk melakukan pembenahan total, pengawasan yang lebih ketat, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji manis yang mengatasnamakan agama. Dengan demikian, kasus DSI adalah kisah pil pahit di satu sisi. Proses hukum terus bergulir dengan penyitaan bukti dan pemeriksaan saksi. Di sisi lain, ribuan korban masih menanti keadilan dan pengembalian dana. Skandal ini mengajarkan pada kita semua bahwa prinsip kehati-hatian dan verifikasi mendalam terhadap legalitas suatu platform. Investasi tetaplah kunci utama, terlepas dari label apapun yang digunakannya. Terima kasih.
Tindak lanjut bagi lender. Bagi Anda yang terdampak, beberapa informasi ini mungkin berguna. Proses hukum, penyidikan aktif oleh Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus. Bareskrim bekerja sama dengan PPATK untuk pelacakan aset dan Kejaksaan Agung terkait proses restitusi pengembalian kerugian korban. Pengawasan OJK. OJK telah membatasi operasi DSI dan melarang penggalangan dana baru. Koordinasi korban bergabung dengan paguyuban. Lender resmi diwakili Fajar Adi. Firman untuk memperjuangkan hak secara kolektif dan mendapatkan informasi terbaru.